Kalau saya, biasa kita kan kasih kredit untuk pengusaha kecil. Kalau datang nagih, dia lagi sibuk, kita bantu jualan juga gitu. Berarti Bapak bantu jualan Itu, dari itu sih pedagang-pedagang itu ya? gitu. Kenapa Bapak tidak gengsi? Sedangkan Bapak saat itu sudah menjadi pegawai di salah satu bank swasta. Ya ngapain gengsi? Enggak, saya kan bukan datang dari orang dari atas ke bawah, saya dari bawah ke atas gitu. Jadi itu nggak penting lah. Orang Seram tidak butuh gengsi-gengsi. Oh enggak. Hari ini nggak butuh gengsi, kalau nggak punya duit ngapain gitu. Iya, luar biasa. Oleh karena itu jangan heran di tahun 2024 saya tidak berniat untuk calonkan diri menjadi gubernur atau wakil gubernur. Saya hidup di hutan, tapi hasil survei saya paling tinggi. Bapak hidup di hutan tapi hasil survei paling tinggi. Apa jangan-jangan di hutan itu Bapak tahajudnya setiap malam? Anda jangan salah. Saya memilih profesi yang kebanyakan dikerjakan oleh masyarakat Maluku. Anda jangan salah, orang miskin di Maluku itu terbanyak adalah petani. Komandannya petani itu saya. Di tanah Maluku yang kaya akan rempah dan sejarah, pala bukan sekadar hasil perkebunan, tetapi pala adalah simbol ketekunan, kerja keras, dan harapan. Dari kebun-kebun pala yang tumbuh subur di tanah negeri, lahir kisah tentang pengabdian yang tidak pernah berhenti. Hai kawan keker, salam jumpa kembali di Siniar Keker. Episode kali ini spesial karena hari ini kita akan membahas perjalanan inspiratif seorang putra daerah yang menapaki jalan panjang dari dunia bisnis menjadi petani hingga ke panggung pelayanan publik. Sebuah cerita tentang kerja keras, ketekunan, dan panggilan untuk melayani masyarakat. Melalui episode bertajuk Dari Perkebunan Pala ke Pelayanan Publik, Pengabdian Abdullah Fanat untuk Maluku. Dan sudah hadir di samping saya, Bapak Wakil Gubernur Maluku, Bapak Abdullah Fanat. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya nih Pak di puasa hari ke-6? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kemarin Bapak puasa pertamanya di Bulah ya? Di Bulah. Luar biasa, padahal kita nunggu Bapak di sini loh. Bagi-bagi. Bener Kak Bapak ya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Bapak, kita semua juga tahu gitu ya, Bapak itu pernah menjabat sebagai Bupati Seram Bagian Timur selama 2 periode. Luar biasa Bapak ya. Tetapi kami juga punya catatan loh Bapak, ternyata sebelum Bapak memulai pelayanan publik atau memulai melayani publik, Bapak adalah salah satu pegawai bank swasta di Maluku, ya, Bapak ya? Betul. Wah, luar biasa. Yang kemudian saat konflik 1999, Bapak banting setir ke dunia bisnis. Ya. Ini bisnisnya banyak loh Bapak ternyata ya. Mulai dari bisnis toserba, ada travel, salon, dan bisnis lainnya. Kok kepikiran sampai sebanyak itu sih Pak? Ya sebenarnya levelnya ada jauh di bawah itu juga. Apa itu Pak? Waktu rusuh itu saya jualan sayur. Jualan sayur serius Pak? Bener. Di pasar nih. Saya jualan bawa sembako dari sini, bawa ke Wakal, ke Hitu, saya jualan di sana. Nanti di sana saya beli ikan, saya beli sayur, saya jualan di Ambon gitu. Luar biasa, berarti manajemennya udah ya, betul gitu Pak ya. Selain itu Bapak, ternyata Bapak juga pernah menjadi Ketua Pusat Peran Serta Masyarakat Kota Ambon ya Pak, periode 2001-2002. Betul. Juga Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima. Betul. Oh, berarti nyambung tadi Pak ya. Ya, saya sangat mengerti soal pedagang kecil. Ya. Berarti saat ini juga Bapak memperhatikan pedagang-pedagang kecil kita gitu Justru Pak? Karena saya punya pengalaman pernah memimpin mereka. Luar biasa. Oke. Baik, bisa diceritakan begitu Pak ya, kilas balik perjalanan awal tersebut sebagai seorang pengusaha yang tentunya membentuk karakter Bapak menjadi seorang pemimpin, yang mana di masa-masa transisi itu kan orang lebih banyak untuk bertahan, tapi Bapak memulai untuk berusaha. Oke, yang pertama memang setiap ada sebuah kejadian ada bisnis yang jatuh, tapi ada segmen bisnis lain yang naik. Nah, saya memiliki latar belakang pemahaman sedikit tentang bisnis karena latar belakang saya orang perbankan, dan selama saya bertugas saya banyak berkecimpung dengan pedagang kecil yang ada di pasar. Kemudian saya adalah ketua pedagang kaki lima, saya mengerti sekali tentang anatomi mereka. Jadi waktu terjadi rusuh, kan kita pisah itu.
Kita pisah. Kantor kita itu kan di atas. Jadi ya kita di bawah gitu. Ya daripada saya nggak kantor, saya dagang aja begitu. Nah, Orang perbankan gitu Pak ya? ya, jadi begini. Dulu waktu saya jadi pegawai bank modern. Berapa lama itu Bapak di Saya udah bank? lupa, tapi lama banget gitu. Ya, itu yang membentuk karakter saya sebetulnya. Itu yang membentuk karakter saya karena kalau biasa kita kan kasih kredit untuk pengusaha kecil. Kalau datang nagih, dia lagi sibuk, kita bantu jualan juga gitu. Berarti Bapak bantu jualan Ya, dari itu sih pedagang itu, itu ya? gitu. Kenapa Bapak tidak gengsi? Sedangkan Bapak saat itu sudah menjadi pegawai di salah satu bank swasta. Ya, ngapain gengsi? Enggak, saya kan bukan datang dari orang dari atas ke bawah, saya dari bawah ke atas gitu. Jadi itu nggak penting lah. Orang Seram tidak butuh gengsi. Oh, enggak. Hari ini nggak butuh gengsi, kalau nggak punya duit ngapain gitu. Iya, luar biasa. Dan apa sih Bapak nilai hidup atau pengalaman yang paling berpengaruh begitu dari dunia usaha yang kemudian Bapak bawa ke dunia pelayanan Ya, publik? saya mengerti sekali tentang jasa gitu. Tapi di atas itu semua saya mengerti sekali tentang bagaimana memanfaatkan uang. Bagaimana memanfaatkan uang? Memanfaatkan uang. Saat Jadi ini kita sudah punya banyak teori tentang pemanfaatan uang, cuman gimana? Mungkin Bapak punya teori yang berbeda gitu kali Pak? bagi orang yang pernah bertugas dengan saya di Seram bagian timur, saya memulai dengan APBD yang sangat kecil. Berapa itu? Awalnya itu APBD pertama 2005 itu cuma 48 miliar. Tapi itu dipimpin oleh Pak Wakanubun waktu itu, pejabat bupati. Saya mengambil alih itu di akhir tahun 2005, kalau nggak salah September atau November gitu. Itu tinggal sedikit aja. Nanti saya punya APBD pertama 2006. 86 miliar kalau nggak salah. Kenapa saya bilang saya mengerti bagaimana memanfaatkan uang? Kan begini, seorang pemimpin daerah atau seorang entrepreneur, dia kan harus, duit ini mau dialokasikan kemana nih? Kan harus pakai skala prioritas. Nah, kalau saya sebagai kepala daerah kan saya bisa menghitung. Istilahnya kalau dipakai untuk beli televisi di rumah, dia kan nggak produktif. Tapi kalau dipakai untuk beli sayuran jual lagi kan produktif gitu. Itu ilustrasi sederhana. Oleh karena itu, meskipun APBD saya kecil, tapi putaran uangnya tinggi karena saya memiliki latar belakang sebagai mantan pegawai perbankan. Saya mengerti bagaimana memanfaatkan uang itu. Berarti itu bagaimana kita bertahan dengan dompet yang sudah menipis gitu kan Pak? Oh iya. Tentu membangun Seram bagian timur, kabupaten yang baru saja mekar dengan APBD yang sangat minim begitu, itu sesuatu yang luar biasa Bapak ya. Anda bayangkan aja, mengelola pemerintahan itu kan tidak berbeda dengan mengelola rumah tangga. Cuma memang jumlah yang diurus itu besar dan kecil aja. Kita punya anak 3, anak 5, sama dengan kita mengurus masyarakat kita dengan jumlah 100-200 ribu. Atau seperti di Maluku ada kurang lebih 2 juta, sama aja. Duitnya segini, kalau kita pakai untuk ini nanti duitnya di tengah jalan habis. Kan sama aja. Begitu. Jadi konstruksi berpikirnya itu sama. Tinggal pintar-pintarnya seorang pemimpin itu untuk menggunakan uang, ya mungkin dalam uang itu termasuk dapat dikategorikan sebagai sumber daya. Ada sumber daya fiskalnya, ada sumber daya manusianya, ada fasilitas pendukungnya. Nah, di situ bisa diorganisir untuk bisa bikin masyarakat pendapatan jadi naik gitu kira-kira. Luar biasa Bapak ya, berarti ini adalah pelajaran berharga buat kita, apalagi ibu-ibu gitu Pak ya. Ya Bapak, kita masuk ke fase besar dalam perjalanan hidup Bapak begitu, perjuangan pemekaran Kabupaten Seram bagian Timur. Yang mana ketika orang mendengar atau berbicara mengenai pemekaran Kabupaten Seram bagian Timur, yang terlintas di benak itu adalah nama Abdullah Fanat. Walaupun di belakangnya juga ada tokoh-tokoh besar lainnya begitu ya Pak ya. Dan tentu Bapak itu sebagai ketua tim koordinator percepatan pemekaran Kabupaten Seram bagian Barat begitu Timur. Seram bagian Timur, waduh luar biasa. Ini temannya Pak Bob gitu ya Pak ya. Betul. Dan alhamdulillah berhasil melahirkan Kabupaten Seram bagian Timur. Bapak boleh diceritakan kepada kita seperti apa itu Pak?
Pemekaran Kabupaten Seram bagian timur itu sebenarnya dimulai sejak lama, bukan di zaman saya. Jadi oleh tokoh-tokoh Seram, dulu Seram Timur, dulu tokoh-tokoh Seram Timur itu memulai perjuangan itu dari zaman Orde Baru. Tapi terkendala karena aturan-aturan di negara. Lalu kemudian di zaman kami itu ada teman-teman yang berjuang. Saya sebenarnya masuknya belakangan. Langsung jadi ketua tim pergerakan itu Pak ya? Karena teman-teman yang berjuang sebelumnya itu kan gagal terus. Hobinya di Bapak dong. Ya terserah orang menilai lah. Tapi ada ceritanya. Jadi ceritanya dulu saya kan ya kayak tadi dibilang saya itu ketua APLI gitu. Saya tidak pernah, orang SBT itu dulu nggak kenal saya. Kenapa tidak mengenal? Ya memang saya tidak dikenal gitu. Nah karena saya sudah punya jalur bisnis sendiri gitu ya. Zaman itu nggak ada lah, jangankan SBT, anak-anak Seram di Maluku, di Ambon sini juga tidak terlalu banyak lah. Nah saya karena dunia saya berbeda, saya punya lingkup pergaulan yang berbeda. Jadi setiap perjuangan orang SBT itu saya nggak ikut. Paling kalau diberikan sumbangan ya kita kasih. Satu cerita, satu kali istri saya ini datang di kantor saya. Dia lihat itu ada undangan, mau ikut rapat. Nah yang nyuruh saya ikut rapat itu malah istri. Udahlah pergi sana, siapa tahu mungkin bisa bantu apa gitu. Datanglah saya. Sampai di sana itu orang SBT itu nggak ada kenal saya, kecuali 2 orang. Ada satu namanya almarhum Luki Uyara, dia itu orang dinas koperasi, dan namanya Saipudin Go. Itu cuma 2 orang itu yang kenal saya. Karena zaman itu saya sudah berpenampilan berbeda. Karena latar belakang saya berbeda gitu. Nah, oleh karena itu saya kurang bergaul sama mereka. Nah, 2 orang ini yang kenal saya ini yang tahu kapasitas saya. Lalu kemudian mereka rapat tertutup, nunjuk aja sih orang itu yang mimpin gitu kira-kira. Nah, kebetulan saya sudah punya kantor, punya fasilitas. Disitulah kita bergerak. Ya, walaupun tidak dikenal, tapi Bapak punya nilai jual yang tinggi gitu Pak ya? Alhamdulillah saya memang punya kemampuan manajerial, leadership saya punya, sehingga waktu diberikan tanggung jawab itu kepada saya mampu mengorganisir secara baik dan dalam kurun waktu yang relatif singkat ada progres. Disitulah kawan-kawan mulai senang, begitu kira-kira. Luar biasa sekali ya. Dan akhirnya Bapak menjadi ketua pergerakan untuk pemekaran Kabupaten Seram bagian timur. Nah, saya mau menjelaskan satu hal lagi. Kenapa sampai kita ajak SBB? Yang menggerakkan awal itu SBT. Yang menggerakkan awal SBT, bukan SBB. Nah, kenapa SBB itu langsung digabung? Itu ada peran beberapa tokoh Seram. Jadi ada cerita dulu, ada keinginan orang Seram untuk bisa menjadi bupati di Maluku Tengah. Untuk bisa jadi bupati, di Maluku Tengah. Karena Maluku Tengah kan Seram. Yang dipimpin orang lain gitu Pak. Ya, jadi ya orang Seram menginginkan ya orang Seram bisa memimpin lah. Lalu kita mencari tokoh Seram siapa yang bisa kita dorong untuk memimpin Maluku Tengah. Dapatlah waktu itu satu tokoh namanya Ekhdar Saban, saya masih ingat benar itu. Siapa Pak? Ekhdar Saban, dia itu orang Seram Utara Wahai. Dia dosen di Makassar. Nah, itu sebetulnya pemekaran Seram Barat dan Seram Timur itu bagian dari konsolidasi. Jadi waktu kekalahan orang Seram untuk menjadi bupati di Maluku Tengah, itu membuat kita kecewa. Lalu kemudian bersatu untuk mendorong. Makanya waktu SBT dan SBB itu tidak saja didukung oleh orang Seram Barat, Seram Timur saja. Ada orang selatan juga dukung, termasuk banyak tokoh yang sebenarnya bukan orang SBT, orang SBB. Tapi solidaritas Seram pada saat itu menyatu memang. Itu kira-kira. Luar biasa Pak. Iya, kalau kita kembali ke masa itu begitu, masa penuh lobby, penuh tekanan dan juga harapan masyarakat begitu ya. Apa momen yang paling menegangkan begitu buat Bapak yang mana sampai masih membekas sampai hari ini di hati Bapak? Saya masih ingat benar itu, memekarkan SBT dan SBB itu tidak gampang. Karena itu kita menggunakan jalur politik yang biasa disebut dengan hak usul inisiatif.
Jadi biasanya di dalam pengusulan produk undang-undang seperti itu ada jalur normatif, itu artinya memang pemerintah yang menginginkan. Tapi pada saat itu memang pemerintah Kabupaten Maluku Tengah itu tidak mau. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tidak mau untuk apa yang memisahkan. menjadi ketakutan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Pak? Ya, wilayahnya jangan sampai diperkecil, ya kekuasaannya itu dipereteli, bisa saja. Kan gitu ya. Aku punya cerita yang paling heroik. Heroik. Heroik kalau aku bilang, bukan membekas, tapi heroik. Jadi suatu ketika, karena kita saling ngintip antara perjuangan kami bersama masyarakat dengan tekanan pemerintah Maluku Tengah waktu itu yang menolak, itu akhirnya namanya tim DPOD, itu tim dari Jakarta yang diorganisir oleh almarhum Pak Alex Sitai untuk datang mengecek, dan kita udah siapkan pesawat, tiba-tiba itu digagalkan, dibatalkan, saya ingat benar itu. Tidak ada pilihan lain. Kalau SBB kan datangnya kan lewat feri nyampe, tapi di Bula itu kan harus pakai pesawat. Saya perintahkan kita bajak pesawat. Bajak pesawat? Bajak pesawat. Pesawatnya perusahaan. Nah, pesawat perusahaan, saya perintah dari sini, suruh perusahaan diserang, pilot kamu terbang, kalau enggak kita bakar kilang minyak. Saya yang perintah waktu itu. Pesawatnya saya ingat benar itu pilotnya hari Minggu, pokoknya hari libur lah. Dia terbangkan pesawat itu pakai kaos kutang sama celana. Pokoknya dia lagi baru bangun tidur. Baru bangun tidur. Nah, disandra naik pesawat. Itu kira-kira. Untuk melakukan sebuah perubahan itu harus butuh aksi yang. Jadi kita butuh pesawat ini kenapa? Ini tim dari Jakarta ini kita butuh armada untuk sampai ke Bula. Malamnya kita udah kontak dengan Kodam waktu itu, kita dapat pesawat tapi tiba-tiba dipotong. Nah, subuhnya saya langsung perintah. Ke Bula saya di Ambon perintah, ya kamu tidak ada pilihan lain. Cuma ini caranya. Emang leadernya sudah terbentuk di diri Bapak gitu, Nah, Pak, ya? saya tidak tahu apakah, karena kalau dilihat dari perjalanan sih saya tidak terbentuk leader dalam sebuah perkumpulan organisasi. Tapi bisa dibilang mungkin soal genetika. Ya karena memang saya tidak terlalu terlibat banyak di dalam organisasi-organisasi. Dan akhirnya Bapak dipercaya menjadi bupati 2 periode di usia yang relatif muda, begitu Bapak. Apa yang Bapak rasakan saat itu? Sebenarnya waktu itu saya masih muda. Saya masih muda, 32 ke 33 tahun. Banyak senior bilang kamu nggak usah jadi bupati, sabar dulu. Tapi memang insting saya beda. Saya bilang ini barang ini kalau jatuh ke tangan yang salah juga bisa hancur juga gitu. Akhirnya dengan pengalaman yang masih minim, saya berani aja. Nah, saya berani aja. Cuma memang ada keunggulan yang saya punya, bukan keunggulan ya, ada kesempatan yang waktu berjuang pemekaran itu, karena saya yang memimpin, jadi aturan-aturan hukumnya saya mengerti. Ya kalau bahasa kasarnya saya bilang, undang-undang tentang otonomisasi, tentang pemerintah daerah, titik komanya saya hafal benar gitu loh. Karena pada saat Bapak memimpin ya, karena saya pimpin desa-desa gitu kan Pak ya? Iya, karena saya mimpin ini kan mimpin untuk sebuah perjuangan produk politik, undang-undang untuk melahirkan daerah otonom baru kan. Berarti kan aturannya harus saya mengerti dulu, baru saya berjuang. Jangan sampai saya tidak mengerti aturannya, ya salah juga gitu. Dan akhirnya apa yang Bapak lahirkan ketika menjadi bupati 2 periode? Iya banyak. Tapi waktu itu memang yang paling penting sebenarnya spirit. Ya, Anda tahu waktu SBT pisah, itu saya ingat benar itu pemerintahannya di awal Januari 2004. Maluku Tengah, saya ingat benar itu cuma kasih duit 300 juta. Provinsi kasih duit itu 700 juta, cuma 1 miliar dipakai oleh Pak Wakanubun untuk memimpin selama setahun di Kota Bula. Partisipasi masyarakatnya tinggi karena terdorong oleh perjuangan pemekaran itu dan barang sudah jadi. Istilah begini, orang mau datang bertugas di sana, kita masyarakat, ini loh rumah kami, silakan tinggal aja gitu loh. Welcome untuk siapa saja. Jadi partisipasi masyarakat itu yang kami dorong. Sehingga meskipun di awal itu cuma 5 pegawai, saya ingat benar itu. Cuma 5 orang pegawai yang mau bertugas di sana. Tapi pekerjaan yang menyangkut dengan
pekerjaan besar itu saya ambil alih. Sebagai ketua tim pemekaran saya ambil alih gitu. Nah itu yang membantu pemerintah. Luar biasa Bapak ya. Gitu. Bapak, saya korek-korek isi dompetnya dikit boleh Boleh, Pak ya? boleh. Ini kalau dilihat dari data LHKPN begitu, harta kekayaan Bapak tuh tercatat sekitar 62 miliar. Ya. Kuping saya agak panas Pak ketika mendengar 62 miliar rupiah itu. Nah kalau boleh jujur dan reflektif gitu kan, Bapak kan sudah mapan nih dalam urusan finansial karena latar belakang pengusaha. Nah kenapa Bapak tuh memilih untuk ke jalur politik lagi ketika sudah mapan di dunia pengusaha ini, Pak? Kebun itu punya keluarga saya. Itu Kebun untuk punya anak-anak saya. Tapi yang membesarkan saya ini banyak orang. Mereka membesarkan saya, berjuang dengan saya, dengan harapan mereka yakin saya memiliki ide dan gagasan untuk bisa membuat sesuatu untuk kepentingan banyak orang. Jadi kalau pertanyaan itu saya jawab seperti ini. Saya memang tidak punya, ya 62 sekian miliar itu bukan duit. Itu aset. Termasuk dengan kebun. Tapi aset itu bisa saya kelola untuk menghidupi dan menyekolahkan anak-anak saya. Itu untuk anak-anak saya. Bagaimana dengan orang banyak yang selama ini berjuang dan membuat saya menjadi seorang tokoh di Maluku? Saya kan punya kewajiban moral juga untuk melihat mereka. Ada yang belum kerja, ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi seorang pengusaha. Disitulah kalau saya cuma seorang petani, batas kewenangan saya itu tidak bisa menyulap mereka untuk meraih apa yang menjadi cita-cita mereka. Saya harus ada dalam kekuasaan. Dengan kekuasaan, dengan kebijaksanaan itulah saya bisa membawa mereka setidaknya mendekati apa yang dicita-citakan. Tapi kalau kita lihat dunia politik itu kan agak-agak panas gitu Pak ya, penuh dengan kritik. Tapi Bapak tetap nerobos aja gitu. Saya bukan politisi yang lahir dari atas. Saya politisi jalanan yang membesarkan diri, mendapatkan kepercayaan rakyat itu dengan berjalan kaki dari kampung ke kampung. Oleh karena itu jangan heran di tahun 2024 saya tidak berniat untuk calonkan diri menjadi gubernur atau wakil gubernur. Saya hidup di hutan, tapi hasil survei saya paling tinggi. Bapak hidup di hutan tapi hasil survei paling tinggi. Apa jangan-jangan di hutan itu Bapak tahajudnya setiap malam? Anda jangan salah. Saya memilih profesi yang kebanyakan dikerjakan oleh masyarakat Maluku. Anda jangan salah, orang miskin di Maluku itu terbanyak adalah petani. Komandannya petani itu saya. Tapi Bapak tidak miskin, asetnya Bapak ya setidaknya saya berani berkotor-kotor sama dengan mereka. Dan saya menginspirasi mereka. Oleh karena itu jangan salah kalau misalnya meskipun saya tidak membuat baleho, meskipun saya tidak berkampanye, tapi pada saat hasil survei saya di atas. Karena mereka percaya bahwa kalau saya menjadi pemimpin di Maluku, saya bisa membuat sesuatu yang bisa mengangkat derajat mereka. Luar biasa sekali, tentu ini juga penopangnya dari keluarga gitu Pak ya. Bagaimana respon keluarga begitu dan masyarakat ketika Bapak itu pertama kali memutuskan untuk memimpin Kabupaten Seram bagian timur? Sebenarnya seperti awal tadi saya cerita bahwa awal saya mau jadi bupati itu memang ada sebagian orang yang bilang kamu belajar dulu baru jadi bupati, kamu masih muda. Ya kurang lebih sama dengan keluarga lah. Tapi feeling saya sebagai orang yang memperjuangkan kabupaten itu bersama kawan-kawan, saya percaya bahwa kalau jatuh ke tangan orang yang berdarah-darah, pasti barang itu dijaga. Soal pengetahuan akan didapat di dalam perjalanan itu sendiri. Dan karena saya memang bukan tipe orang yang ego, tidak mau menerima pendapat orang, saya sangat menghargai siapa yang mengerti tentang satu bidang ilmu pengetahuan, saya akan belajar dari dia. Anda tanya tentang keluarga, tentu saja keluarga saya nggak yakin bahwa siapa yang mau bermimpi jadi bupati zaman itu. Pembulian pertama itu lahirnya dari keluarga. Ya, tapi alhamdulillah karena dengan pengalaman seperti itu selama saya menjadi pejabat, saya membatasi keluarga saya untuk tidak terlalu mengambil bagian penting, terlalu dekat di dalam pusat kekuasaan, apalagi mempengaruhi saya dalam sebuah kebijakan. Itu tanpa saya larang mereka juga tahu. Dan sampai hari ini
mereka juga sadar bahwa saya bukan saja milik mereka, tapi saya sudah menjadi milik publik, milik masyarakat Maluku, dan karena itu alhamdulillah saya tidak punya problem dengan keluarga. Alhamdulillah Pak ya, jangan Ya. sampailah. Baik Bapak, ini yang menarik gitu ya, selama 2 periode Bapak memimpin Serang Ya. bagian timur begitu, Bapak itu dikenal mulai membuka pola pikir masyarakat Ya. untuk fokus pada sektor pertanian dan juga perkebunan. Apa begitu yang melatar belakangi gagasan tersebut? Ya, hari ini saya berbangga karena ini ide tentang pengembangan pangan seperti yang digerakkan oleh Presiden Prabowo, bahkan di dunia sekarang ini sudah saya kalkulasi 15 tahun bahkan 20 tahun yang lalu. Ya. Jadi gini, saya melihat sektor pertanian ini itu bisa jadi penopang dompet keluarga. Nah, oleh karena itu, dari dulu memang saya sudah mimpi ini. Tapi jauh sebelumnya, saya kan tidak bermimpi menjadi bupati, apalagi jadi wakil gubernur. Saya dulu itu di kampung punya mimpi, saya mau punya kebun dan tinggal di hutan. Dan hari ini saya bikin. Gitu. Tahu-taunya perjalanan saya malah menjadi pejabat publik. Nah, oleh karena itu, kalau aku bilang bahwa aku mau dorong masyarakat untuk berkebun karena saya percaya profesi itu bisa merubah status sosial orang. Contoh, Anda coba hitung berapa banyak orang di Maluku ini yang sekolah menjadi sarjana itu dari cuma orang tuanya punya 5 atau 10 batang pohon pala. Anda coba lihat berapa banyak anak-anak di Maluku ini yang mungkin sekolah dengan orang tuanya itu tipar sageru dari beberapa pohon mayang. Itu membuktikan bahwa segmen itu mampu merubah status sosial orang. Persoalannya adalah jumlahnya saja yang kecil. Nah, saya menerobos ini dengan mendorong mereka, ya kalau punya 10 batang pala bisa punya anak 2 orang sarjana, ya berarti kalau 2.200 pohon kan bisa membuat orang kaya dong. Kan gitu kira-kira. Kalkulasinya luar biasa Pak. Ya. Bapak, kita lihat dulu ya video yang berikut ini. Oh ya. Ini Bapak di kebun yang namanya Dreamland Hills itu ya Bapak ya? Dreamland Hills. Oke. Ya. Berapa ratus pohon pala yang ada di sana? Ini anak buah saya nih. Ya saya tanam banyak sih. Banyak ya? Banyak, puluhan ribu lah. Berapa hektar itu Bapak? Nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung. Kita nggak kalau punya kebun pala itu kita nggak biasa hitung hektar, kita hitung pohon. Libur Lebaran sepertinya kita harus ke Dreamland Hills nih Bapak. Ya. Untuk pekerjanya sendiri ada berapa orang? Tidak banyak. Tidak banyak. Karena kalau kebun ini itu pembersihannya itu setahun 4 kali. Jadi kita bisa borongan gitu loh. Misalnya pada saat mulai pembersihan, ya kita bisa diborong gitu. Nah, kita bahas Dreamland Hills sedikit Pak ya. Dreamland Hills ini kalau orang SBT sendiri mereka tahu, tapi di luar Maluku mereka tidak tahu Dreamland Hills itu. Dan itu Bapak yang menamakan daerah itu atau seperti apa? Ya, itu mimpi saya dari dulu. Saya pingin punya kebun dan tinggal di hutan gitu. Jadi saya pilih di lokasi itu dan saya beri nama itu, dan kami kurang lebih 300 orang adalah kelompok yang berkebun di situ. Nah, itulah yang saya beri nama Dreamland Hills, Bukit Impian. Bukit Impian. Ya, itu menjadi mimpi saya dan teman-teman yang bergabung di situ. Tidak untuk diri saya, tetapi akan menginspirasi banyak orang. Alhamdulillah, hari ini banyak orang terinspirasi dan anak-anak muda, bahkan yang sudah sarjana pun hari ini mau berani untuk menjadi petani. Petani itu keren ya Pak? Oh iya, cuman memang prototipe orang Maluku memang harus kita beri contoh dulu. Saya percaya suatu saat ini akan membumi. Mungkin saya perkirakan sekitar 3-7 tahun. Pada saat beberapa kawan yang sudah bisa membeli mobil mewah,
membangun rumah yang bagus itu dari hasil sebagai seorang petani pala, pada titik itulah akan mempengaruhi pola pikir generasi muda Maluku untuk tidak selamanya menjadi hebat itu adalah seorang pegawai, seorang politisi, seorang bankir, menjadi petani pun bisa. Menjadi petani pun bisa ya. Ya. Luar biasa sih Bapak. Ini Bapak boleh jujur nggak sih? Ya. Lebih nyaman pakai sepatu boot di kebun Nah, pala ini. atau sepatu pantofel di kantor pemerintahan, Pak? Anda tahu, saya kemarin ke Bula menjelang sahur, hampir setiap hari saya di kebun. Setiap hari saya di kebun. Saya kangen benar. Saya kangen benar dengan dunia saya, dengan dunia saya sebagai seorang petani. Ribet pakai kayak gini. Saya selama 10 tahun menjadi bupati di SBT, saya ingat benar itu. Tahun ke-8 saya udah malas pakai pakaian dinas. Udah jenuh, Pak? Udah jenuh. Saya tipe orang yang harus diberi tantangan baru. Makanya menjadi wakil gubernur ini saya stres sendiri. Karena ide dan gagasan saya itu tidak bisa saya implementasikan. Akhirnya ya saya harus ke kebun gitu, saya harus ke kebun. Kita kembali ke kebun Pak. Pala Ya. sebagai hasil yang luar biasa Ya. di kebun Bapak. Ini komoditas ekonomi atau identitas orang Malukunya? Ekonomi, identitas, bahkan sejarah. Bahkan sejarah. Itu adalah komoditi histori. Karena pala itu kita dijajah kira-kira begitu Sakit penjelasan. Pak ya, karena pala itu kita dijajah Iya, gitu ya. itu kita dijajah. Jadi gini, orang kadang-kadang berpikir kayak gini, kok hebat sekali pala itu. Sampai bisa bangsa Eropa datang menjajah. Nah, dulu pala itu fungsinya itu besar sekali. Ya, memang saya bukan ahli sejarah ya, tapi sebagai seorang petani pala sedikit-sedikit saya mengerti tentang fungsi dari pala itu di masa lampau sampai mengakibatkan bangsa-bangsa Eropa itu datang. Jadi dulu itu konon ya saya baca-baca literatur itu belum ada kulkas, belum ada mesin pengawet makanan gitu. Pala itulah sebenarnya mesin pengawet. Pala sebagai mesin pengawet. Bahkan kalau tidak salah, ini bisa dikoreksi oleh ahli sejarah. Dulu pedagang-pedagang Gujarat yang datang ke Maluku, Indonesia untuk berdagang, pala itu dia jadikan fungsinya sekarang digantikan orang formalin itu. Pengawetan jenazah. Oleh karena itu adalah alat pengawet jenazah yang dipakai oleh para raja-raja gitu, zaman itu. Nah, setelah dalam perjalanannya, teknologi udah mulai berkembang, ada mesin pengawet, kemudian pala itu sudah mulai berubah fungsinya sedikit demi sedikit. Luar biasa ya, pantasan orang tua di rumah itu selalu naruh pala di dalam gula gitu biar Iya. tidak ada semut gitu ya. Betul. Itu filosofinya Betul. seperti itu. Baik Bapak, setelah menikmati fase petani begitu, Bapak kembali mengemban amanah sebagai wakil gubernur Maluku. Nah, ketika tawaran itu datang, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Bapak? Ya, Anda tahu, kalau saya cuma seorang petani, kemampuan saya untuk membuat gerakan orang bertani itu cuma sebatas seruan. Kemampuan saya terbatas, tapi kalau saya menjadi seorang pimpinan, maka ada kewenangan yang saya punya. Misalnya, you mau tanam, ya saya bisa kasih bibitnya. You kurang peralatan, alsintan misalnya, alat-alat pertanian, saya bisa kasih. Itu kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau menjadi petani saya cuma bisa Menanam saja. Gitu. menanam dan mengkampanyekan untuk diikuti. Tapi kalau saya menjadi seorang kepala daerah, maka saya bisa menggunakan fasilitas itu untuk lebih mendorong itu lebih besar lagi dan masyarakat bisa mendapatkan manfaat lebih. Ya, ada privilege di situ Iya, ya. betul. Iya. Bagaimana proses Bapak begitu adaptasi Bapak kembali ke ruang pelayanan publik menjadi orang nomor 2 di Maluku? Bukan hal yang baru lah. Bukan hal yang baru ya. Bukan hal yang baru karena saya punya pengalaman menjadi bupati. Tapi memang karena saya bersyukur kan saya tidak terlahir dari keluarga politisi dalam pengertian tokoh-tokoh besar gitu. Saya kan dari bawah.
Jadi saya enjoy aja. Mau di atas mau di bawah sama aja gitu. Sama gitu aja. ya. Respon Bapak biasa aja, tapi bagaimana dengan respon keluarga? Biasa aja. Biasa aja. Biasa ya, kami anak-anak saya, keluarga saya juga terbiasa. Saya selalu mengingatkan anak-anak saya bahwa jabatan itu kan nggak lama. Dan alhamdulillah itulah mungkin yang membuat saya tidak kehilangan teman. Jadi selama saya jadi bupati, ya saya jaga sekali. Saya takut terlalu bergaya. Orang kamu yang terlalu bikin diri. Nanti pada saat saya jadi nanti ada orang yang bertemang. Sakitnya tuh di Ya, situ, sakitnya Pak, itu di situ. Oleh karena itu sampai hari ini saya selalu menjaga, ya kalau punya teman, ya dia tahulah pada saat saya berdinas. Tapi pada saat di luar dinas saya sudah, kalau kayak begini, ya saya minta harus dihormati karena yang saya pikul adalah wibawa rakyat dan wibawa negara. Tapi kalau sudah saya lepas atribut, saya adalah Abdullah Fanat. Begitu. Luar biasa. Saya adalah Abdullah Fanat, anak dari Seram. Anak dari Pak. Seram, betul. Oke, Bapak sudah terjun sebagai pengusaha juga pengalaman langsung sebagai petani, Ya. yang mana ini mempengaruhi kebijakan atau visi pembangunan yang Bapak bawa sekarang atau tidak, Bapak? Tentu saja saya punya ide besar. Tapi kan ruang itu harus lebih besar lagi. Saya sangat yakin membangun Maluku ini memaksimalkan sektor pertanian, termasuk juga perkebunan, memaksimalkan potensi laut, itu bisa merubah keadaan. Anda tahu, nggak usah nanya saya, semua orang bisa menjawab. Problematika terbesar, kemiskinan terbesar di Maluku itu, sumbangannya itu adalah para petani. Sumbangan kemiskinan terbesar itu adalah nelayan. Tapi coba kita perhatikan, alokasi anggaran terbesar itu bukan kepada petani dan nelayan. Itu problemnya. Tidak dialokasikan Untuk daerah permasalahan kepulauan itu, gitu, Pak, kira-kira ya? begini analogi sederhananya. Saya seorang dokter, mendiagnosa seorang pasien, dia sakit perut. Tapi saya kasih obat sakit jantung, mana sembuh dia? Sama. Penyumbang kemiskinan terbesar itu adalah petani dan nelayan. Tapi kalau kasih anggaran itu tidak besar dikasih ke sana, malah dikasih ke yang lain, bagaimana bisa menyelesaikan ini? Apa yang menjadi problem akhirnya pemerintah pusat itu memberikan kita dana tidak sesuai dengan daerah kepulauan gitu, Pak? Nah, kalau itu keputusan politik, itu argumennya berbeda. Hari ini Pak Gubernur sedang memimpin perjuangan itu untuk meneruskan apa yang telah diperjuangkan oleh Pak Karel selama beliau menjadi gubernur. Mudah-mudahan saja, minta doa dari seluruh rakyat Maluku. Jika itu berhasil, maka kita sangat diuntungkan. Karena begini, ini perlu diketahui oleh masyarakat Maluku. Sekali lagi, undang-undang kepulauan, namanya undang-undang, itu keputusan politik. Itu bukan diputuskan di Karangpanjang, itu bukan diputuskan di kantor gubernur, itu diputuskan di Senayan. Diputuskan oleh 500 orang lebih anggota DPR RI. Ya, Anda bayangkan dari 500 sekian orang, kita cuma punya 4 orang. Mana bisa mempengaruhi sekian banyak orang. Nah gitu. Oleh karena itu, perjuangan politik seperti itu tidak gampang. Nah, alokasi anggaran yang diberikan oleh negara terhadap sebuah wilayah itu ada indikatornya. Pertama itu luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemahalan, lalu kemudian jumlah pegawai. Kita ini punya luas wilayah itu besarnya di laut. Daratnya itu cuma kurang lebih 7%. 93% itu laut. Tetapi di dalam mengalokasikan anggaran, menghitung luas wilayah itu, lautnya nggak dihitung. Itu yang membuat kita rugi. Iya. Begitu. Saya pernah mendengar beberapa masyarakat yang berkomentar mengatakan bahwa kenapa kita tidak se-ekstrim Papua agar dana kita ditambahin lagi gitu, Pak. Ya, itu kan soal metodologi. Soal metodologi. Memang, ya saya mengerti maksud mereka. Kalau itu kita butuh pemimpin agak gila sedikit. Ya, agak gila sedikit untuk bisa menantang seperti itu. Papua memiliki
memiliki nilai tawar yang tinggi. Anda jangan salah. Saya pada kesempatan ini bersyukur ini pertanyaan bisa saya memberikan perspektif saya. Papua berbeda dengan kita. Kenapa Papua berbeda dengan kita? Kita ini ada investasi apa di sini? Papua punya Freeport, punya ini, punya itu menjadi nilai tawar, bro. Jadi kalau dia meraju sedikit, pasti mendapat perhatian. Kita mau meraju banyak pun kamu enggak. Pendudukmu cuma kurang dari 2 juta, tidak memberikan. Ini penduduk sama dengan satu kabupaten di Jawa, bahkan mungkin satu kecamatan gitu loh. Dalam perspektif politik, ini orang bilang ya kamu Maluku ini tidak ikut menentukan siapa yang pemenang presiden, kira-kira gitu loh. Nah gitu. Ini menjadi PR ya di kepemimpinan Bapak begitu. Ya. Oke, tahan Bapak, kita setelah melewati berbagai fase begitu sebagai pengusaha, kepala daerah, petani hingga wakil gubernur. Ya. Apa makna pengabdian sendiri bagi Bapak? Saya berharap saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Karena gini. Saya memiliki pandangan tentang Maluku. Maluku ini harus dibangun dengan memperkuat sumber daya manusia. Jadi orang Maluku mesti lebih banyak orang pintar gitu loh. Orang Maluku itu bukan orang kaya tapi orang mapan gitu. Karena kalau orang pintar banyak akan mampu mempengaruhi lingkungan, nanti kasus-kasus masalah kenakalan itu menjadi berkurang. Anda bayangkan saja, masa ada satu orang sarjana tiba-tiba dia lagi duduk, ada orang lewat dia pergi mukul mereka, kan nggak mungkin. Yang melakukan hal seperti itu adalah orang secara pendidikan tidak terpenuhi. Nah, satu. Yang kedua, kalau secara ekonomi orang Maluku itu lebih banyak mapan. Lebih banyak mapan. Mapan, dalam pengertian status ekonominya itu mapan. Tuh, itu berarti semakin banyak itu semakin baik. Kenapa? Semakin banyak orang-orang yang secara ekonomi mapan, dia itu akan terlibat langsung di dalam menjaga keamanan di Maluku. Mana ada orang kaya yang dia mau Maluku kacau? Nggak mau dia. Jadi kalau sekian banyak orang Maluku yang secara ekonomi mapan, dia punya anak buah dimanapun tersebar, pasti dia akan doktrin mereka. Nggak boleh kacau, nggak boleh kacau, nggak boleh kacau, karena nanti bisnis saya tidak jalan. Kira-kira Yang gitu. dipikirkan bisnisnya Iya, gitu, Pak. jangan kacau nanti toko saya dibakar, jangan kacau nanti mobil mewah saya dibakar gitu loh. Jadi sebenarnya kalau misalnya pendidikannya cukup, kemudian ekonominya memadai, orang akan tenang gitu. Begitu. Tadi Bapak mengatakan bahwa orang Maluku itu harus pintar. Ya. Persentase orang pintar di Maluku berapa persen ini, Bapak? Nah itu kan relatif. Tetapi begini, keberhasilan itu bukan milik orang pintar saja. Ya, keberhasilan tentu saja di berbagai sektor. Menurut saya, keberhasilan itu adalah milik orang yang selalu konsisten di dalam sebuah perjuangan untuk mencapai tujuannya. Kunci, Pak. Ya, Sebentar gitu. akan dinaikkan status gitu ya. Ya. Baik, Pak Wagub, satu kehormatan tentunya bagi kami ketika Bapak itu bisa berkunjung Ya. ke studio Siniar Keker RRI Ambon. Kami pun teringat begitu bahwa Bapak Abdullah Fanat adalah sosok di balik hadirnya SP Bula di Seram bagian Timur pada tahun 2014. Bapak masih ingat ya? Ingat benar saya. Boleh dong Bapak ceritakan kepada kita, karena tidak semua orang tahu bahwa Bapak itu adalah di balik berdirinya RRI Bula gitu Pak. Jadi Bapak bisa ceritakan kepada kita apa yang melatar belakangi Bapak akhirnya mempunyai inisiatif untuk SP Bula hadir di Seram bagian Timur. Yang pertama, SBT itu diperhadapkan dengan 3 hal besar. Isolasi. SBT itu terisolasi dari transportasi, informasi, dan komunikasi. Lengkap ya Pak? Lengkap itu. Jadi, SBT selama menjadi bagian dari Maluku Tengah itu, dia jarang itu dengar berita radio itu dari RRI Ambon. Dia malah dengarnya dari Fak-Fak. Oh, dari Fak-Fak ya Pak? Iya. Oh, dari Fak-Fak itu kan lebih Lebih mendominasi gitu. Saya nggak tahu. Secara teknis itu saya bukan orang punya keahlian di situ. Tapi yang saya tahu bahwa rakyat SBT itu lebih banyak mendengar radio siaran Fak-Fak. Satu. Yang kedua,
tadi saya bilang kami punya problem itu isolasi informasi. Jadi menyebarluaskan informasi kepada masyarakat SBT itu, Anda bayangkan dengan belum ada jalan, transportasi laut belum ada. Lalu kemudian bagaimana caranya kami mengirimkan informasi kepada masyarakat? Nah kebetulan aku punya kenalan juga lah orang dari Ambon yang masih saudara gitu. Ya berdiskus itu. Diskus terus kemudian dari Fak-Fak juga ada orang-orang SBT di sana. Saya adalah orang yang selalu menghargai kelebihan ilmu yang dipunyai oleh orang. Biasanya gitu saya panggil orang yang mengerti, tolong Anda jelaskan ke aku bagaimana caranya. Disitulah kira-kira. Dan alhamdulillah sejak itu informasi dari SBT keluar masuk itu jadi enak. Kemudian saya dengar jadi zaman itu saya ingat benar itu saya beli radio, saya bagi ke masyarakat gitu. Ketika SP Bula hadir? Iya. Kok kita bikin acara besar. Kalau nggak salah itu direksi dari pusat juga hadir gitu. Untuk meresmikan itu. Effortnya terbayarkan begitu ya ketika SP Oh iya Bula dong. hadir? Iya dong. Nah Anda ini sebuah catatan ya. Sebuah catatan untuk teman-teman yang ada di RRI. Jangan salah. RRI itu dalam konteks pertahanan keamanan itu dia masuk dalam kategori fasilitas strategis. Karena itu sumber informasi loh. Zaman kemerdekaan itu RRI, TVRI itu ada fasilitas yang harus dijaga oleh tentara. Kalau ada terjadi kekacauan di sini, yang jaga ini bukan polisi loh. Ini harus tentara. Karena dia itu masuk dalam kategori fasilitas strategis. Oleh karena itu, Anda bayangkan kalau misalnya informasi ini terputus dengan rakyat. Nah disitulah letak pentingnya RRI itu. Begitu. Masyarakat bangga begitu ya ketika mempunyai pemimpin yang memikirkan sampai ke tingkat informasi mereka harus dapatkan. Begitu. Harus. Bayangkan kalau misalnya kita nggak kasih informasi ke masyarakat, dia kan dapat informasinya dari sumber yang tidak jelas juga. Kan bisa kacau itu. Oke. Saya punya satu pertanyaan ke Bapak begitu ya. Dari Kebun Pala sampai kursi Wakil Gubernur. Kalau hidup ini sebuah buku, judulnya apa Bapak? Saya nggak tahu, belum dapat saya. Karena saya harusnya udah briefing ya, biar Bapak tahu judulnya apa gitu. Biarkan orang yang mencoba mencoba menyusun apa yang menjadi mimpi saya gitu. Sebenarnya saya mengerti juga bisa menulis, tapi biarlah itu menjadi kerjaan orang lain lah. Saya mau menjadi petani dan selama saya masih punya 4 tahun menjadi wakil gubernur. Saya berharap di sisa 4 tahun ini ada sesuatu yang bisa saya titipkan. Hari ini saya sedang ada di masyarakat, saya kampanyekan. Saya selalu di setiap forum saya kampanyekan kepada anak-anak muda, kepada orang tua. Saya selalu mengingatkan bahwa hari ini fungsi manusia itu akan tergeser dengan lahirnya teknologi digital. Ini sudah saya perkirakan sejak dulu. Tapi ternyata kebangkitan teknologi digital itu jauh lebih cepat. Ini kan diperkirakan di atas tahun 2035, tapi ternyata jauh lebih cepat. Anda bayangkan, Ibu dan Bapak, saudara semua pada kesempatan hari ini, saya belum tentu saja bisa sampai di Tenggara, saya belum tentu saja bisa sampai di MBD, di kampung-kampung, tapi hari ini saya Abdullah Fanat, Wakil Gubernur Maluku, saya ingin memberi pesan bahwa anak-anak kita ke depan punya tantangan yang jauh lebih berat. Kepada generasi muda, saya ingin berpesan bahwa anak-anak kita ke depan itu akan mengalami hambatan di dalam ketersediaan lapangan kerja. Hari ini transaksi di perbankan tidak perlu lagi banyak pegawai karena teknologi dengan kris orang sudah bisa bertransaksi. Besok tidak perlu guru yang banyak, ya. Besok zaman anak generasi berikut, pemerintah tidak perlu membangun gedung sekolah karena satu guru bisa mengajarkan 5.000 siswa dengan menggunakan teknologi. Oleh karena itu, saya kira memang ke depan orang tua harus mengetahui hal ini. Kadang-kadang tema-tema seperti ini tidak punya banyak kesempatan untuk kami sampaikan ke masyarakat. Saya bersyukur
melalui RRI suara saya ini bisa didengar oleh masyarakat Maluku yang ada di perkampungan. Pada kesempatan ini sebagai seorang petani pala, saya bukan seorang ahli dalam pengertian ilmuwan. Saya adalah seorang praktisi. Saya mengerti benar. Bahkan hari ini, saya mau katakan bahwa Anda cukup menanam pala 500 pohon, itu pendapatanmu dalam setahun, itu bisa 4-7 miliar. Belajarlah di saya. Nanti saya akan berikan rumusannya. Nah, ini refleksi ke depan yang harus diketahui oleh generasi muda. Terima kasih Bapak untuk cerita siang hari ini, refleksi dan juga energi positif begitu ya di siang ini. Dan kawan Keker, dari obrolan kita di hari ini kita tuh belajar jabatan itu bisa datang dan pergi, tapi pengabdian adalah pilihan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur Maluku, Pak Abdullah Fanat, dan juga terima kasih kepada Studio 51, dan pastikan Anda terus menonton Siniar Keker RRI Ambon di YouTube channel RRI Ambon. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.